Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala masih mempertemukan kita lagi untuk melanjutkan belajar iman kepada hari akhir bagian yang kedua. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, Ustazah ingatkan lagi adab-adab sebelum belajar. Yang pertama, kita niatkan belajar kita hanya karena Allah Ta'ala. Kemudian, berwudu. Sebaiknya kita bersuci dahulu. Selanjutnya, duduk solih-solihah. Siap untuk menyimak dan fokus pada materi kita hari ini. Kemudian berdoa. Yuk kita awali dengan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita review dulu, kita ingat-ingat dulu materi di video sebelumnya. Beriman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari ketika manusia dan makhluk-makhluk yang masih tersisa di dunia ini dimatikan semuanya oleh Allah Ta'ala. Kemudian dengan kuasa Allah Ta'ala dihidupkan kembali. Itulah kehidupan yang kekal atau abadi. Tidak akan ada lagi kematian. Manusia akan hidup selama-lamanya di alam akhirat. Beriman kepada hari akhir berarti kita percaya bahwa semua manusia akan meninggal dunia. Kemudian akan mendapatkan nikmat atau siksa kubur. Kemudian manusia akan dibangkitkan dari kuburnya untuk mendapatkan balasan atas apa yang telah dikerjakannya selama di dunia. Hari kiamat itu nyata adanya, pasti terjadi. Hanya kita tidak tahu kapan. Nabi tidak tahu kapan terjadinya, malaikat pun tidak tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Kalian masih ingat tahap-tahap perjalanan hari akhir? Kemarin sudah kita pelajari. Yuk kita ulang kembali. Yang pertama adalah setelah manusia meninggal dunia, yaitu disebut kiamat kecil atau kiamat sughro. Kemudian memasuki alam barzakh atau alam kubur. Selanjutnya manusia menunggu datangnya hari kiamat atau kiamat kubro. Lanjut, manusia akan dibangkitkan di yaumul ba'ts. Kemudian digiring ke padang mahsyar. Kemudian ada tahap syafaat sebelum manusia dihisab atau dihitung. Kemudian ada penyerahan catatan amal. Terus ada mizan yaitu timbangan amal. Lalu manusia menuju telaga atau al-haub. Selanjutnya menuju sirat yaitu jembatan yang menghubungkan antara neraka jahanam dan surga. Jika tidak berhasil memasuki surga, maka akan masuk neraka. Itulah akhir perjalanan manusia di hari akhir atau di akhirat. Kalau tidak masuk surga, ya masuk neraka.
Baiklah, hari ini Ustazah akan menyampaikan tentang ziarah kubur. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berziarah kuburlah karena hal itu akan mengingatkan kalian tentang akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling banyak mengingat mati dan yang paling baik dalam mempersiapkan kematian, itulah orang yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah, At-Tabrani, dan Al-Haythami. Kemudian ada hal-hal yang disunahkan di saat berziarah kubur. Yang pertama adalah mengucapkan salam kepada mayit muslim. Kalau tidak muslim tidak diberi salam ya. Kemudian mendoakan keselamatan mayit muslim. Berarti kalau tidak muslim tidak didoakan. Kemudian mengingat akhirat. Itu tadi beberapa sunnah atau anjuran saat berziarah kubur. Selanjutnya ada hal-hal yang dilarang. Yaitu tadi hal-hal yang sunnah, sekarang yang haram ya, sunnah versus haram. Yang pertama adalah mengucapkan salam dan mendoakan keselamatan mayit orang kafir. Nah, itu tadi nggak boleh ya. Kemudian berdoa memohon pertolongan dan keselamatan kepada mayit karena ini termasuk kesyirikan. Nah, ini hal kedua yang diharamkan. Bagaimana mau menolong orang lain? Orang yang sudah meninggal, menolong dirinya sendiri pun tidak bisa. Hanya Allah saja yang bisa menolongnya. Kemudian, sujud, sholat, dan mengkhususkan membaca Al-Quran di kuburan. Ini juga tidak boleh ya. Sekarang Ustazah bacakan sebuah hadits tentang kubur. Hani radhiyallahu anhu adalah bekas budak sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan tentang tuannya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mempunyai kebiasaan jika berhenti di sebuah kuburan, maka beliau menangis sampai membasahi janggutnya atau jenggotnya. Maka Utsman radhiyallahu anhu ditanya, ketika disebutkan tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis. Lalu mengapa engkau menangis ketika melihat kubur? Beliau menjawab, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukannya, maka persinggahan selanjutnya akan mudah. Akan tetapi, bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka persinggahan berikutnya akan lebih berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, saya tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Lanjut, beda hisab dengan mizan. Hisab adalah perhitungan amal. Nah, ini kan ada alat-alat hitung. Pada hari akhir, di akhirat kelak, Allah akan menghitung semua amal perbuatan manusia selama di dunia. Allah akan menampakkan kesalahan-kesalahan dan semua dosa yang telah diperbuat manusia. Manusia tidak akan bisa menghindar. Disebut Yaumut Taghabun, hari ditampakkannya kesalahan-kesalahan. Seperti nama salah satu surah di dalam Al-Quran, At-Taghabun. Nah, kalau manusia aja punya alat hitung, maka perhitungan Allah Ta'ala akan sangat-sangat canggih, super canggih.
tidak akan ada kesalahan sedikit pun. Di dunia juga ada alat perekam seperti CCTV. Nah, rekaman Allah jauh lebih canggih. Tidak akan ada yang terlewat sedikit pun. Manusia juga bisa menciptakan layar yang menampakkan segala sesuatunya dengan sangat jelas. Layar canggih seperti ini manusia mampu menciptakan. Bagaimana dengan layarnya Allah ya? Kita tidak tahu seperti apa, tapi jelas jauh lebih canggih untuk menampakkan semua kesalahan sejelas-jelasnya. Sedangkan mizan adalah penimbangan amal. Allah mempunyai alat timbang yang akurat ya, yang sangat tepat. Kita tidak tahu seperti apa wujudnya, tetapi Allah menjelaskan di dalam Al-Quran dan hadis bahwa Allah akan menimbang semua amal manusia yang baik maupun yang buruk dengan timbangan Allah Ta'ala. Masya Allah. Itu adalah sebagai wujud keadilan Allah Ta'ala. Hal sekecil apapun akan mendapatkan balasannya. Kalau baik, balasannya juga akan sangat baik. Balasan dari Allah itu sangat baik, walaupun kecil ya. Tetapi kejahatan walaupun kecil juga, itu akan dibalas Allah dengan pedih ya. Semuanya mendapat balasan. Bisakah kalian membayangkan keadaan manusia di padang mahsyar? Kalau di dunia ini ada orang yang kelelahan karena mungkin habis olahraga, mengeluarkan keringat yang sangat banyak, tentu kita bisa membayangkannya. Tetapi bagaimana kondisi orang yang berada di padang mahsyar? Subhanallah, bisa-bisa seseorang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Ternyata ada orang-orang yang bisa masuk surga tanpa hisab. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Allah Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah orang yang paling utama, maka Allah memberi keistimewaan yang banyak, diantaranya adalah mampu memberikan syafaat, memohonkan, lebih tepatnya ya, memohonkan syafaat kepada Allah Ta'ala agar hisab manusia disegerakan. Dan diketahuilah golongan orang-orang yang bisa masuk surga tanpa hisab. Siapakah mereka? Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Saya telah diperlihatkan beberapa umat oleh Allah. Lalu saya melihat seorang nabi bersama beberapa orang, seorang nabi bersama seorang, dan dua orang, dan seorang nabi sendiri, tidak seorang pun menyertainya. Tiba-tiba ditampakkan kepada saya sekelompok orang yang sangat banyak. Lalu saya mengira mereka itu umatku. Tetapi disampaikan kepada saya, itu adalah Musa dan kaumnya. Lalu tiba-tiba saya melihat lagi sejumlah besar orang. Dan disampaikan kepada saya, ini adalah umatmu. Bersama mereka ada 70.000 orang. 70.000 orang. Mereka akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Kemudian beliau bangkit dan masuk rumah. Orang-orang pun saling berbicara satu dengan yang lainnya. Para sahabat saling bertanya, siapakah gerangan mereka itu? Ada di antara mereka yang mengatakan, mungkin saja mereka itu sahabat Rasulullah SAW. Ada lagi yang mengatakan, mungkin saja mereka orang-orang yang dilahirkan dalam lingkungan Islam dan tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Dan menyebutkan yang lain-lainnya. Ketika Rasulullah SAW keluar, mereka memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Beliau bersabda, mereka itu adalah orang yang tidak pernah minta diruqyah, tidak meminta dikai, yaitu berobat dengan besi panas,
dan tidak pernah melakukan tapoyur, yaitu melihat kesialan dari seekor burung misalnya seperti itu, dan perbuatan lainnya yang tergolong tapoyur. Serta mereka bertawakal kepada Rob mereka. Lalu salah satu sahabat yang bernama Ukasyah bin Mihsan berdiri dan berkata, "Mohonkanlah kepada Allah, mudah-mudahan saya termasuk golongan mereka." Beliau menjawab, "Engkau termasuk mereka." Kemudian berdirilah seorang yang lain dan berkata, "Mohonlah kepada Allah, mudah-mudahan saya termasuk golongan mereka." Beliau menjawab, "Kamu sudah didahului oleh Ukasyah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, dikala semua manusia kesusahan, kepanasan, kehausan, kelelahan yang sangat hingga manusia tidak bisa menanggungnya, ternyata ada orang-orang yang memiliki keutamaan tertentu atau amalan tertentu yang beramal secara benar sesuai tuntunan Allah dan Rasulullah SAW. Maka mereka bisa masuk surga tanpa hisab. Semoga kita bisa menjadi golongan mereka, termasuk golongan manusia yang bisa masuk surga tanpa hisab. Amin. Jadi anak-anakku yang soleh-solihah, intinya kita harus benar-benar percaya bahwa surga dan neraka itu nyata, benar adanya. Allah Ta'ala berfirman, "Aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang solih kenikmatan yang belum pernah mata memandangnya, belum pernah telinga mendengarnya, dan belum pernah pula terbetik dalam kalbu atau hati manusia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya adalah kenikmatan di dalam surga kita tidak bisa membayangkannya sedikit pun. Kenikmatan yang luar biasa, sebaik-baik tempat kembali. Surga adalah sebaik-baik tempat kembali. Maka kita berharap dan berdoa dan berusaha agar kita bisa kembali ke surga, ke tempat terbaik, bukan masuk neraka yang merupakan seburuk-buruk tempat. Selanjutnya, siapakah golongan manusia yang bisa masuk surga? Mereka adalah orang-orang muslim yang beriman, beramal solih, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan selalu berusaha menghindari maksiat atau dosa. Kemudian ada lagi orang-orang yang mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan. Itu adalah syarat-syarat agar manusia bisa memasuki surga Allah. Seharusnya kita benar-benar merindukan surga, karena Allah Ta'ala memerintahkan kita beramal solih dan berdoa agar dimasukkan ke dalam surga. Kita tidak boleh sombong atas nikmat Allah Ta'ala. Tidak boleh kita merasa tidak butuh surga. Kita semua jelas butuh surga dan tidak mau masuk neraka. Bahwa nikmat terbesar di surga adalah berjumpa dan melihat wajah Allah Ta'ala, zat yang paling kita cintai. Itu merupakan nikmat terbesar yang kita semua ingin mendapatkannya. Bukan sekedar masuk surga, tetapi bisa berjumpa dengan Allah Ta'ala dan bisa melihat wajah Allah Ta'ala. Masya Allah. Kemudian, siapakah golongan manusia yang bisa masuk neraka? Di dalam neraka itu, Allah menyediakan berbagai macam balasan juga. Tetapi balasan yang buruk. Di dalam Al-Quran ada beberapa penjelasan, di antaranya adalah disiapkan cambuk yang berduri.
Kemudian jika penduduk neraka itu minta minum, mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih. Bukannya menghilangkan haus, justru menghanguskan muka. Kemudian jika mereka meminta makan, salah satu makanan di neraka adalah buah zakum, yang bukannya mengenyangkan malah menghancurkan seluruh tubuh manusia penduduk neraka. Golongan manusia yang bisa masuk neraka ada dua, yaitu yang sementara dan yang selamanya atau kekal abadi. Yang sementara masuk neraka adalah orang-orang muslim yang dihukum atas perbuatan maksiatnya di dunia. Itu merupakan wujud kasih sayang Allah kepada orang-orang muslim. Meskipun banyak dosanya, meskipun banyak maksiatnya, tetapi setelah dihukum di neraka, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Tidak tahu ya berapa lama dihukum di neraka, tetapi setelah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala, maka akan diangkat dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan orang yang selamanya di neraka adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang yang berbuat syirik. Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, yaitu orang-orang yang jujur, orang-orang yang memelihara amanah, kemudian orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang solih, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran Surat An-Nisa ayat 69. Jadi teman-teman, sebagai anak yang solih dan solihah, kita harus selalu ingat bahwa balasan yang sempurna hanya ada di akhirat. Pernahkah kalian berbuat baik tapi orang tua tidak melihatnya? Pernahkah kalian berbuat keburukan tapi orang tua tidak mengetahuinya? Jika kita berbuat baik dan tidak ada yang melihat, jika kita pernah berbuat buruk tapi tidak ada yang tahu, maka ingatlah, Allah Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Ta'ala. Allah akan membalas semua kebaikan dengan kebaikan yang banyak, yang berlipat. Allah juga akan membalas semua perbuatan buruk dengan setimpal, dengan balasan yang sesuai, balasan yang tepat, balasan yang seimbang, yang adil. Dan ingat, tetaplah berbuat baik apapun keadaannya. Meski tidak ada yang tahu, meski tidak ada yang memujimu, meski tidak ada yang memberimu hadiah. Dan ingat, tinggalkanlah keburukan, meski tidak ada yang melihat, meski tidak ada yang menegur, meski tidak ada yang melarang, dan meski tidak ada yang menghukum. Kita harus selalu ingat bahwa Allah Maha Tahu dan Allah Maha membalas semua perbuatan kita di dunia ini, baik ataupun buruk. Hendaknya kita takut hanya kepada Allah Ta'ala. Semoga materi ini bermanfaat. Kita akhiri sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.